Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar ala Rasulillah wa alihi al-akhir. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita akan coba untuk membacakan buku dari Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat. Untuk beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan ini dari buku Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer, yang ini diskusi atau pertanyaan yang dijawab oleh Allahyarham dari jamaah di Masjid Al-Munawwarah. Beliau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, yang biasanya ditulis atau juga yang langsung. Nah, saya akan membacakan ini terkait dengan guna-guna, yaitu yang perdukunan, kemudian pengobatan, dan juga orang yang berilmu pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana cara menangkal guna-guna atau ilmu hitam menurut ajaran Islam? Allahyarham menjawab, menangkal guna-guna itu harus dengan ilmunya lagi, yaitu ilmu menangkal guna-guna. Tidak harus bertanya menurut ajaran Islam. Sama dengan pertanyaan, bagaimana menyembuhkan tuberkulosis menurut ajaran Islam. Menurut saya pertanyaan itu tidak relevan. Maksud saya, untuk menangkal tuberkulosis itu tidak usah membuka-buka Al-Quran dan hadis. Tidak relevan menanyakan menurut ajaran Islam. Yang menurut ajaran Islam adalah bahwa setiap penyakit ada obatnya. Dan penyakit guna-guna juga ada obatnya. Tentu ahli guna-guna yang lebih tahu. Ini pertanyaan kedua, pengobatan kedukun. Bagaimana pandangan Islam tentang pengobatan ke dukun? Sebab dukun itu kebanyakan tidak pernah sholat. Menurut Bapak bagaimana? Allahyarham menjawab, tentu kriteria seseorang berobat bukanlah karena dia sholat atau tidak sholat. Sebab kalau kita mengatakan tidak boleh berobat ke dukun kalau dia tidak sholat, maka tentu tidak boleh juga berobat ke dokter kalau dia tidak sholat. Dan tidak boleh berobat dengan pil-pil vitamin karena pil-pil itu tidak pernah sholat. Ini sekaligus juga pertanyaan yang masih terkait dengan pengobatan. Bagaimana hukumnya kalau dukun mengobati dengan cara-cara yang mengarah kepada kemusyrikan? Apa yang dimaksud dengan mengarah kepada kemusyrikan? Itu kata Allahyarham itu. Kalau dukun itu menggunakan cara-cara yang gaib dan Anda pandang itu musyrik, tentu tidak. Tetapi menggunakan cara-cara yang gaib itu belum tentu musyrik. Kalau dukun itu mengobati dengan cara menyembah berhala, itu jelas tidak boleh. Atau dia mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan itu semata-mata karena dirinya sendiri, bukan dari Allah, itu musyrik. Kita baca yang bagian ini, yang bagian orang berilmu pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapakah orang berilmu pada zaman Nabi Sulaiman yang berhasil memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Ilmu apakah yang dipelajarinya? Bisakah sekarang ilmu itu dipelajari? Saya tidak mengetahui ilmu apa yang dimilikinya. Seandainya saya tahu, tentu saja saya sudah mempelajarinya. Nama orang itu menurut sebagian mufasir ialah Ashab bin Barqiyah. Kita tidak mengetahui ilmu serta apakah keturunan orang-orang terlaknat oleh Allah akan terlaknat juga. Nah, Allahyarham menjawab, kalau keturunannya dilaknat oleh Allah, terlaknat juga. Tetapi kalau orangnya terlaknat, keturunannya belum tentu terlaknat. Kecuali Allah melaknat juga keturunannya. Contohnya, orang yang memutuskan silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran disebutkan sampai 2 kali. Apakah nanti anak yang memutuskan silaturahmi akan dilaknat juga? Tidak, karena tidak ada dosa warisan kecuali kalau anak itu memutuskan tali silaturahmi juga, melanjutkan sunnah bapaknya. Dia terlaknat bukan karena keturunannya, tetapi karena melanjutkan tradisi orang tuanya.
Nah, ini nyambung lagi terkait dengan dosa warisan. Saya akan bacakan ini yang mudah-mudahan yang terakhir. Dari salah satu pembicaraan Bapak, saya menangkap seakan-akan dalam Islam itu ada dosa warisan. Betulkah dugaan saya itu? Loyarha menjawab, tidak benar. Di dalam Islam tidak ada dosa warisan. Dan kalau saya katakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk Bani Umayyah, sebetulnya bukan karena mereka ikut itu keturunan Bani Umayyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kecuali orang-orang mukminnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat mereka karena tingkah lakunya yang disimbolkan dengan mencemari mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, mencemari agama Islam yang suci ini merusak agama Islam. Oleh karena itu, dikutuklah mereka itu. Tetapi keturunan Bani Umayyah yang mukmin tidak termasuk dalam kutukan itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dibacakan terkait dengan Allah Yarham menjawab soal Islam kontemporer yang berkaitan dengan jasa warisan, kedukun, dan guna-guna, dan juga tentang asap barqiyah. Sallallahu ala rasulillahi wa la'imatil mayamina min alihi wa sallama tasliman kasira wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi yunib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.